Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa dalam renungan harian Selasa 12 September 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kolose 2 ayat 6-15, Paulus mengingatkan bahwa umat telah dihidupkan oleh Allah bersama Yesus Kristus Putranya, dan Ia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Maka hendaknya umat tetap bersatu dengan Kristus, berakar dalam Dia, dan bertambah di dalam iman. Juga diingatkan agar berhati-hati terhadap filsafat kosong dan palsu yang melawan ajaran Kristus. Kita telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia dalam iman kepercayaan. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengarkan panggilan para murid. Setelah semalam-malam berdoa, Yesus memanggil para murid dan memilih 12 di antaranya yang disebut rasul untuk menemani Yesus. Setelah itu Yesus bersama para murid mulai menghadirkan kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir keras roh-roh jahat, dan memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang datang kepadanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan menjadikan kita menyadari martabat sebagai anak-anak Allah. Dari bacaan yang pertama sudah jelas, kita sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Kristus mendapatkan kasih karunia dengan dihidupkan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Maka martabat sebagai murid Kristus sudah kita sandang, dan kita diingatkan agar tetap bertahan hidup dalam martabat sebagai anak-anak Allah, hidup bersama Dia, dan jangan sampai terbuai atau tergoda oleh filsafat kosong dan palsu yang melawan ajaran Yesus.
Tetapi tidak cukup hanya dengan seperti itu. Sebagai orang yang dipilih Allah, kita diajak menyadari menjadi murid yang berarti ambil bagian dalam karya perutusan, dipilih untuk mewartakan kabar sukacita seperti ke-12 rasul. Pertanyaannya, kita dipanggil untuk apa? Dengan dipanggil lewat nama kita masing-masing, panggilan pribadi, kita dipanggil untuk datang kepada Yesus, tinggal bersamanya, dan kemudian ambil bagian dalam karya perutusan. Maka pengalaman iman dan martabat yang telah kita terima hendaknya kita teruskan kepada orang lain, agar orang lain pun juga menerima panggilan sebagai anak-anak Allah. Dan panggilan itu tidak main-main. Digambarkan Yesus berdoa semalam-malaman, berkonsultasi dengan Bapa untuk mengambil sikap yang tepat, memilih para rasul yang akan menemani dia. Dengan demikian, Yesus memberikan teladan kepada kita. Bila kita ingin melaksanakan tugas yang penting, hendaknya kita berkonsultasi, melibatkan Allah dalam hidup kita. Jangan hanya mengikuti kehendak pribadi, agar akhirnya pilihan kita dan tindakan kita tepat, karena kita putuskan bersama dengan Allah. Sudahkah ini kita lakukan? Atau seringkali kita hanya mengikuti kehendak kita sendiri? Maka belajar dari para rasul, kita diajak untuk datang kepada Yesus, tinggal bersamanya, dan ambil bagian dalam karya perutusan. Sehingga yang kita wartakan hanyalah Dia yang mengutus kita. Dan apakah kita juga sudah melibatkan Allah ketika kita mengambil keputusan dan tindakan, sehingga tidak akan salah melangkah. Dengan demikian, apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh berasal dari Allah, dan kita mampu mempertahankan martabat sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, mari kita renungkan bacaan-bacaan hari ini. Kita yang pertama diajak untuk mempertahankan martabat sebagai anak-anak Allah lewat pembaptisan. Jangan sampai terbuai oleh hal-hal lain. Panggilan kita mengajak kita untuk datang kepada Yesus, tinggal bersamanya, dan ambil bagian dalam karya perutusan. Dan yang ketiga, apakah kita senantiasa melibatkan Allah dalam hidup, karya, dan keputusan kita, sehingga keputusan kita tidak jauh dari kehendak Allah. Semoga dengan demikian kita akan mampu menjadi
anak-anak Allah yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-sabda-Mu pagi ini memberikan kepada kami bagaimana bersikap sebagai murid. Bantulah kami untuk memahami dan melaksanakan sabda-Mu itu, sehingga akhirnya kami senantiasa pantas menjadi anak-anak-Mu. Biarkanlah iman umat semakin berkembang dan semakin mampu juga untuk menjadi pelayan sabda-Mu. Kuatkanlah kami agar kami semakin mampu beriman dengan benar. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, sehingga mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu. Biarlah dengan merenungkan sabda-Mu, iman umat-Mu semakin diperkembangkan, dan akhirnya mereka menjadi umat yang setia. Untuk itu, dampingi mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya masih mengharapkan, memohon, bahkan setengah mewajibkan untuk mentaati protokol kesehatan dengan benar, agar kita terbebas dari virus corona. Dengan itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga keselamatan sungguh kita peroleh. Terima kasih kepada umat yang dengan caranya masing-masing ambil bagian dalam karya gereja. Dengan doa, dana, dan tenaga yang akan membuat gereja bisa melayani masyarakat dengan baik. Dengan demikian, gereja menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Saya mengajak umat terus ikut ambil bagian dalam karya-karya itu dengan caranya masing-masing. Dengan kombinasi itu, maka gereja akan mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Semoga akhirnya hidup dan karya-karya kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan demikian, gereja pun menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya-karya itu. Semoga pengabdian, karya, dan pengorbanan panjenengan mendapatkan berkat yang melimpah dari Allah sendiri. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.